Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan kali ini Bu Indah dari SMP 5 Jombang akan mengajak kalian untuk mempelajari materi perkalian bentuk aljabar. Perkalian bentuk aljabar ini adalah kelanjutan dari bentuk aljabar yang sebelumnya kalian sudah pelajari, yaitu operasi bentuk aljabar. Di sana ada penjumlahan bentuk aljabar, ada pengurangan bentuk aljabar. Berikutnya ini adalah perkalian bentuk aljabar. Nah, manfaat mempelajari perkalian pada bentuk aljabar, yang pertama bermanfaat di hampir semua materi, antara lain PLSV, yaitu persamaan linier satu variabel, PTLSV atau pertidaksamaan linier satu variabel, himpunan, fungsi, persamaan kuadrat, geometri, aritmetika sosial, pola bilangan, statistika, dan lain-lain. Selain itu bermanfaat di pembahasan materi di tingkat SMA dan perguruan tinggi. Adapun dalam kehidupan sehari-hari, manfaatnya tentu saja banyak sekali. Yang pertama, contohnya petani bisa memaksimalkan hasil panen, baik dari teknik penanaman maupun perawatan yang diperhitungannya pasti ditemui ilmu aljabar. Kemudian contoh lain, pedagang bisa menghitung keuntungan ataupun kerugian dari suatu penjualan. Baiklah anak-anak, untuk mendalami materi ini ada beberapa hal yang harus kita ingat. Yang pertama, nah kalian lihat di sini adalah bentuk aljabar 3x plus 5, di mana 3x kalian masih ingat ini disebut suku, kemudian 5 juga disebut suku. Kita ingat kembali juga, ya, 3x plus 5 bentuk aljabar tadi, 3 itu disebut koefisien, betul. Kemudian x itu disebut variabel, dan 5 disebut konstanta. Kemudian ada yang harus kita ingat juga, yaitu tentang bilangan berpangkat. 2 pangkat 3 kali 2 sama dengan 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 1. Jadi 2 itu sama saja dengan 2 pangkat 1. Kemudian kalau dikalikan, jika bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dijumlah. Ya, jadi 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 1 adalah 2 pangkat 4. Jadi kalau dua bilangan berpangkat, bilangan pokoknya sama, ini sama-sama duanya ya, maka pangkatnya dijumlah, 3 tambah 1, 4. Jadi 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 1 sama dengan 2 pangkat 4. Kemudian ada hal lagi yang perlu kita ingat, perkalian bisa ditulis dengan tanda cross, seperti huruf X itu ya, kali, atau pakai tanda titik, atau pakai tanda kurung. Ya, jadi di dalam matematika untuk menuliskan lambang perkalian bisa pakai seperti huruf X kali, tanda cross, kemudian tanda titik, kemudian pakai kurung. Marilah kita mengamati masalah di bawah ini. Coba kalian baca dengan seksama. Di sini Pak Idris mempunyai kebun apel berbentuk persegi dan Pak Thohir mempunyai kebun jeruk berbentuk persegi panjang. Ukuran panjang kebun jeruk Pak Thohir 20 meter lebihnya dari ukuran sisi kebun apel Pak Idris. Dari pengamatan itu, mari kita buat sketsanya. Kebun apel Pak Idris tadi berbentuk persegi, anak-anak. Dan belum diketahui berapa panjang sisinya, maka kita lambangkan dengan X. X tadi adalah variabel. Kemudian kebun jeruk Pak Thohir
tadi bentuknya persegi panjang. Di sana panjangnya adalah 20 meter lebihnya dari sisi kebun Pak Idris. Berarti panjangnya adalah X ditambah 20. Kemudian lebar kebun Pak Thohir 15 meter kurangnya dari sisi kebun Pak Idris. Berarti X dikurang 15. Nah, dari sini untuk menentukan luas kebun Pak Idris, kalian masih ingat waktu SD, yaitu luas persegi adalah sisi kali sisi. Di sana tadi sisinya adalah X meter, ya, maka luasnya adalah X kali X. Nah, di sini kalian ternyata menjumpai perkalian bentuk aljabar X kali X. Kemudian luas kebun Pak Thohir. Kalian ingat rumus luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Di sini tadi panjangnya adalah X plus 20, lebarnya X min 15. Sehingga di sini terjadi perkalian bentuk aljabar dua suku dengan dua suku. Sedangkan kebun apel Pak Thohir luasnya adalah perkalian bentuk aljabar satu suku dengan satu suku. Baiklah anak-anak, dari pengamatan tadi, marilah kita mempelajari bagaimana perkalian bentuk aljabar suku satu dengan suku satu. Baiklah anak-anak, mari kita mencoba bagaimana perkalian suku satu dengan suku satu. Yang pertama, 3 kali 2X. Ya. Jadi di sini 3 kita kalikan dengan koefisiennya X. 3 kali 2 yaitu 6X. Langsung digabung menjadi satu suku, ya. Kemudian contoh berikutnya 4X kali 3Y. 4X kali 3Y. Ya. Di sini koefisien dikalikan dengan koefisien. Ya, jadi koefisien dikalikan dengan koefisien 4 dikali 3, 12. Kemudian X dikali Y langsung digabung jadi satu suku menjadi XY. Jadi 4X kali 3Y sama dengan 12XY. Paham ya anak-anak ya? Contoh berikutnya 5X kali 2X. 5X kali 2X. Ya, sama seperti tadi, koefisien dikalikan koefisien, berarti 5 kali 2, 10. Kemudian X kali X, karena ini variabelnya sama dengan yang tadi kalian ingat, bahwa 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 1, pangkatnya kan dijumlah ya, 2 pangkat 4. Nah ini variabelnya sama, X itu sama saja X pangkat 1 anak-anak. Sehingga X pangkat 1 kali X pangkat 1 sama dengan X pangkat 2. Itu ya. Jadi karena variabelnya sama maka pangkatnya dijumlah. Sehingga di sini X kali X adalah X pangkat 2. Sehingga 5X kali 2X sama dengan 10X pangkat 2 atau 10X kuadrat. Soal berikutnya, negatif 2K kuadrat kali 2KL pangkat 3 kali 2KL pangkat 3. Ini anak-anak ya. Tadi koefisien dikalikan dengan koefisien. Saya tulis di bawahnya sama dengannya, boleh ya. Negatif 2 kali 2, negatif kali positif adalah negatif ya, berarti ini negatif 4. Kemudian di sini K pangkat 2, K kuadrat dengan K. Di sini variabelnya sama, maka pangkatnya dijumlah seperti tadi. K pangkat 2 kali K pangkat 1, berarti K pangkat 3. Kemudian L-nya langsung digabung, L pangkat 3. Jadi itu hasil perkalian dari negatif 2K kuadrat kali 2KL pangkat 3. Contoh berikutnya, Q kuadrat R kali, atau langsung kurung boleh, negatif 3 PR pangkat 2 atau PR kuadrat.
Nah, anak-anak, di sini ada berapa variabel? 3 variabel ya, yaitu variabel Q, variabel P, dan variabel R. Tadi kalau di sini tidak ada koefisien, berarti itu adalah koefisiennya 1. Jadi X itu sama saja 1X. Gitu ya. Jadi A sama saja 1A. Sehingga kalau tidak ada koefisiennya itu dianggap koefisiennya adalah 1. Sehingga kita kalikan 1 kali negatif 3, ini negatif 3. Gitu ya. Kemudian 3 variabel ini, tadi kalau dikalikan kan digabung ya. Yang sama pangkatnya dijumlah. Nah, di sini Q, R, P, dan R. Kalau kita gabung, itu di dalam matematika, huruf yang terdahulu itu didahulukan, ditulis terlebih dahulu. Ya, sehingga kalau misalkan ada B kali A, itu adalah AB. Jadi huruf A ditulis terlebih dahulu. Ya, huruf A ditulis terlebih dahulu. Kalau BA gimana? Apa salah, Bu? Tidak, BA tidak salah, ya, tidak salah. Tetapi di dalam penulisannya huruf yang terdahulu didulukan. Sehingga di sini Q, R, P, R. Mana yang kita dahulukan? Yaitu P ya. Berarti P dulu. Nah, di sini P, kemudian Q pangkat 2, ya. Kemudian R-nya. Nah, R-nya di sini R pangkat 1, di sini R pangkat 2, maka R-nya pangkatnya diapakan tadi? Dijumlah ya. Jadi pangkatnya adalah pangkat 3. Ini adalah perkalian satu suku dengan satu suku, tapi variabelnya mulai banyak, mulai agak sulit ya. Oke, anak-anak, kita lanjutkan. Ini tadi hasilnya ya. Nah, ini tadi hasilnya yang kita coba tadi, ya, sampai 5 contoh tadi. Nah, baiklah anak-anak, kalian sudah bisa mengalihkan suku 2 dengan suku 2. Kalau kita kembali ke masalah kita pertama tadi, kebun apel Pak Thohir adalah suku 2 kali suku 2, yaitu X plus 20 kali X min 15. Jadi kalau kalian kalikan, nanti hasilnya adalah X kuadrat plus 5X min 300. Ya. Suku 1 dengan suku 2. Mari kita mengingat kembali, yaitu sifat distributif pada bilangan bulat. Kalian masih ingat? Jika ada 2 kali 3 tambah 4, itu sama dengan 2 kali 3 ditambah 2 kali 4. Kamu lihat di situ ya. Jadi 3 dan 4 dijumlah dulu baru dikali 2, atau 2 dikali 3 dulu, dan 2 dikali 4 dulu baru dijumlah, itu hasilnya akan sama, yaitu sama-sama 14, baik ruas kiri maupun ruas kanan. Ya. Nah, dari sini, maka kalau nanti berbentuk variabel, ya, jadi A kali B ditambah C, maka langkah pertama yaitu A dikalikan B. Kemudian langkah kedua yaitu A dikalikan C. Ya. Jadi A kali B adalah AB, A kali C adalah AC. Ya, jadi A kali B adalah suku pertama, A kali C adalah suku kedua. Ayo sekarang kita mencoba bagaimana perkalian suku 1 dan suku 2. Contoh pertama yaitu 3 kali 2X plus 3. 3 kali 2X plus 3. Ya, anak-anak ya. Seperti yang kalian ingat tadi, maka 3 dikalikan suku pertama, ya, 3 kali 2X yaitu 6X, gitu ya. Kemudian 3 dikalikan suku kedua, 3 kali 3 yaitu 9. Ya, ini contoh yang pertama. Berikutnya contoh kedua, X pangkat 3 kali X min 6Y. X pangkat 3 dikalikan suku pertama. Di sini variabelnya sama, maka pangkatnya diapakan? Dijumlah ya. Jadi ini adalah X pangkat 4. Kemudian ini dikalikan suku kedua, X pangkat 3 dikalikan suku kedua, yaitu min 6X pangkat 3Y. Ya.
Jadi ini hasil untuk contoh yang kedua. Berikutnya contoh yang ketiga. Negatif 2n kuadrat. Negatif 2n kuadrat kali 4n kuadrat dikurangi 3mn pangkat 2. Ini ya. Coba ini dikalikan dengan suku pertama ya. Koefisiennya dikalikan koefisiennya ya. Min di negatif dikali positif yaitu negatif ya, berarti negatif 8. Kemudian m dikali m berbeda ya, digabung jadi 1. Ya, digabung jadi 1, tapi mana yang lebih dulu? M-nya toh? Berarti ini m dulu. M pangkat 2 kali n pangkat 2. Ya. Kemudian ini dikalikan suku kedua. Ya. Negatif 2 dikali min 3, berarti ini adalah plus 6. Kemudian n pangkat 2 dikali ini ya, m dulu ya yang ditulis. M, n-nya karena variabelnya sama, maka pangkatnya dijumlah. Sehingga ini n pangkat 4. Itu contoh ketiga. Kemudian contoh keempat. A kuadrat B kali negatif 3BC pangkat 2 ditambah 5AC. Ya, jadi ini dikalikan suku pertama. Kalau tidak ada koefisiennya tadi 1 ya, berarti 1 kali negatif 3 yaitu negatif 3. Ya, kemudian ABC, huruf A dulu ya. Kemudian B, ada yang sama maka pangkatnya dijumlah ya. Ini B pangkat 1, ini B pangkat 1, berarti B pangkat 2. Kemudian C pangkat 2. Berikutnya ini dikalikan suku kedua ya. Jadi 1 kali 5 berarti ini plus 5 ya. Kemudian A pangkat 2 kali A pangkat 1 berarti A pangkat 3. Kemudian B kali C langsung digabung jadi 1. Inilah hasil perkalian dari contoh tersebut. Ini tadi hasilnya yang kita mengerjakan tadi ya. Nah, berikutnya perkalian bentuk aljabar suku 2 dengan suku 2. Ayo kita ingat kembali sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Ya, di sini suku 2 dengan suku 2. Kalian lihat yang pertama nanti ya. Jadi A dikali dengan C plus D. Jadi C plus D itu dianggap satu suku. Seandainya dianggap satu suku, maka nanti A dikalikan dengan C plus D. Kemudian B dikalikan C plus D juga ya, sehingga seperti ini ya. Jadi yang panah yang pertama itu adalah A dikali C plus D. Kemudian yang kedua ya, itu adalah B juga dikali C plus D ya. Kemudian A kali C yaitu AC, A kali D yaitu AD, B kali C yaitu plus BC, dan B kali D nanti plus BD. Kemudian dari situ maka kalian bisa ya mengalihkan suku 2 dengan suku 2, yaitu langkah pertama yaitu A kali C, kemudian A kali D ya, bergantian ya. Jadi A dikalikan suku pertama, A dikalikan suku kedua. Berikutnya gilirannya B. B dikalikan suku pertama, kemudian B dikalikan suku kedua, yaitu BD. Ya, jadi untuk langkah pertama yaitu hasilnya suku pertama, kemudian panah yang kedua ini adalah suku kedua. Ini ya AD, kemudian panah ketiga ke B kali C adalah BC. Kemudian panah keempat B kali D adalah BD.
Ya, mari kita mencoba sekarang perkalian suku 2 dengan suku 2. Contohnya X plus 1 kali X plus 3. X plus 1 kali X plus 3. Ya. Tadi langkah pertama yaitu suku pertama kali suku pertama. Ya. Jadi X kali X yaitu X kuadrat. Kemudian suku pertama kali suku kedua, X kali 3 yaitu 3X. Langkah berikutnya, suku kedua kali suku pertama, ya, 1 kali X yaitu X, ya. 1 kali X itu X atau 1X boleh, ditulis 1X boleh. Kemudian 1 kali 3 yaitu 3. Ya, jadi bergantian. Dikalikan suku pertama, dikalikan suku kedua, dikalikan suku pertama, dikalikan suku kedua. Nah, kalau sudah di sini ada suku yang sejenis, yaitu 3X dan 1X, maka disederhanakan 3X ditambah 1X adalah 4X plus 3. Jadi ini adalah perkalian suku 2 dengan suku 2. Berikutnya 3X min 4 kali X plus 6. 3X min 4 kali X plus 6. Ya, sama dengan tadi, suku pertama kali suku pertama. Ya, ini kali ini ya, 3X kali X, yaitu 3X kuadrat. Ya, kemudian 3X dikalikan suku kedua, yaitu 3X kali 6, 18X. Kemudian min 4 kali X, yaitu min 4X. Kemudian min 4 kali 6, yaitu min 24. Ya, ada 4 suku, tetapi kalian lihat di sini ada suku yang sejenis. 18X dikurang 4X, kita sederhanakan ya. Berarti 3X kuadrat tetap, ini disederhanakan, 18X dikurang 4X yaitu 14X min 24 ya. Ini sudah tidak bisa disederhanakan karena ini pangkat 2, ini pangkat 1, ini konstan. Baiklah anak-anak, kalian tentu sudah memahami tentang perkalian pada bentuk aljabar. Sekarang gilirannya kalian berlatih mengerjakan soal-soal yang Bu Indah berikan di slide. Ya, ada soal pertama 1 suku kali 2 suku, soal berikutnya 2 suku kali 2 suku, kemudian yang terakhir ada 2 suku kali 3 suku. Nanti bisa kalian coba di rumah. Berikutnya yang kedua, yuk kita bernalar. Lah, ini soal yang butuh penalaran, kalian harus membaca dengan hati-hati ya. Kemudian terima kasih ya. Jadi di sini materi tentang perkalian pada bentuk aljabar. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.